CEO lebih banyak memberikan perintah ketimbang membangun diskusi dan keterlibatan tim. Ini masalahnya nih, ya. Jadi di mana CEO model seperti ini mereka hanya main perintah. Sayangnya tidak semua perintah itu benar. Akhirnya apa? Anda terjebak dengan perintah yang Anda berikan sendiri. Anda terjebak dengan solusi yang Anda berikan sendiri. Karena Anda nggak ngajak mereka berpikir. Orang tuh nggak peduli Anda tuh punya apa, Anda jabatannya apa. Kalau Anda peduli dengan mereka, mereka pun mau memberikan hatinya untuk Anda. Jadi, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Itu kata Ari Lasso. Jadi, kalau Anda mau tim Anda loyal, sekali lagi buang jauh-jauh dogma ini. Ya, dogma-dogma yang menghancurkan pikiran-pikiran, ya pikiran-pikiran yang menghancurkan bisnis Anda sendiri, yang membuat Anda terhambat. My Coach, the great online business coach. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dimanapun para pendengar ya, baik di Zoom atau di YouTube atau dimanapun Bapak Ibu berada, senang sekali bisa membersamai Tunas ya, forum yang selalu kita lakukan setiap 1 bulan 2 kali untuk memberikan edukasi kepada banyak UMKM di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang menonton acara ini, yang kita berharap bagaimana bisa bertumbuh, karena Tunas adalah singkatan dari Bantu UMKM Naik Kelas ya. Jadi kita berharap bisnis kita itu berkah dan naik kelas. Nah, malam hari ini pembahasannya tuh dahsyat banget Bapak Ibu semuanya, karena judulnya aja udah dahsyat ya, CEO hebat, bisnis sehat. Artinya, kalau bisnis Anda tidak sehat, yang dicek dulu siapa? Ya, CEO-nya. Ya. Nah, malam hari ini menariknya adalah kita akan bahas topik di mana rahasia menjadi CEO dan pemimpin yang efektif. Karena banyak di luaran sana, CEO ini atau direktur ini hanya simbolik aja, ya. Alias apa? Dia hanya simbolnya CEO, tapi dia jadi karyawan yang everything dia selesaikan semuanya. Ya, pembukuan dia yang selesaikan, marketing dia yang selesaikan, HRD dia yang rekrut gitu ya, dan segala macamnya ya, sehingga burn out, sehingga akhirnya kerjaannya nggak beres ya. Semakin besar bisnis, kepalanya makin mau pecah. Jadi buat apa bisnis besar kalau gitu, kalau nggak happy ya. Tujuan kita kan pengen bisnis kita besar ya, kita makin enjoy menjalaninya, bahkan bisa disetting untuk autopilot ya, dan kemudian berkah. Ini yang paling kita cari Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk itu ya kita buat materi kita yang poin kedua adalah framework berpikir CEO kelas dunia. Gimana sih cara pikir atau mindset para CEO kelas dunia itu? Ya, dan yang ketiga, kita akan membahas keterampilan yang wajib dimiliki oleh CEO miliaran. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang punya omset miliaran, ini acara yang sangat tepat, yang sangat membantu Anda bagaimana mengelola bisnis atau mengelola kapal yang sudah besar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, apakah Bapak Ibu mengalami masalah ini? Nah, yang pertama, karyawan tidak loyal dan keluar masuk. Boleh di chat ya di bawah ya. Nih, karyawan yang tidak loyal dan keluar masuk. Baru direkrut seminggu, keluar. Baru direkrut sebulan, katanya bla 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 bla, taunya cuma omong doang. Ya, akhirnya keluar lagi. Atau kita yang keluarkan, karena nggak perform. Ya. Dan kacaunya ketika kita keluarkan, udah 3 bulan dulu nih habis masanya. Ya, 3 bulan ternyata nggak perform, duit habis menggaji, hasilnya nggak ada. Akhirnya apa? Kita takut lagi merekrut. Duh, kalau saya rekrut lagi beban operasional jadi makin membengkak. Ya, enggak saya rekrut, saya kekurangan orang. Saya harus gimana dong? Nah, ini pembahasan yang menarik sekali. Atau nih, apakah Anda ditipu oleh karyawan terdekat atau tangan kanan Anda sendiri? Orang yang sudah Anda percayai bertahun-tahun membangun bisnis Anda. Orang yang Anda amanahi ternyata berkhianat. Waduh ya Allah, ini pahit banget Bapak Ibu. Dan saya sendiri mengalami ini di bisnis saya. Makanya saya bisa bercerita. Ya,
Atau Anda kelelahan karena semuanya harus dikerjakan sendiri. Ini yang saya bilang tadi, CEO itu hanya simbol aja. Anda sebenarnya Pak Chief Everything Officer. Semuanya Anda kerjain sendiri karena sehingga burn out. Waktu 24 jam kurang. Kalau dikasih 50 jam sehari pun kurang juga. Ya, karena apa? Karena Anda nggak bisa melihat mana yang prioritas, mana yang perlu didelegasikan, mana yang perlu serahkan ke orang-orang kepercayaan Anda. Tapi mau diserahkan ke orang kepercayaan pun juga was-was. Ya, dia bisa dipercaya apa enggak? Ketika dia kerjakan hasilnya malah jelek. Ya, konsumen malah protes, konsumen malah kabur gara-gara didelegasikan ke tim. Hasilnya nggak semaksimal ketika Anda yang kerjakan sendiri. Nah, ini nih jebakannya. Ya, kemudian stres dan capek. Kenapa? Karena Anda marah-marah terus ke karyawan karena masalahnya terjadi itu lagi. Nggak berkembang-kembang. Masalahnya itu aja. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya masalah ini webinar malam hari ini adalah jawaban dari doa-doa Anda. Ya, atau nih sudah capek mendidik karyawan, dia keluar. Kalau nggak dibajak orang, ya dia buka usaha sendiri jadi kompetitor Anda. Ya, jadi topik malam hari ini memang Bapak Ibu harus fokus yuk mendengarkan, kita sama-sama berbagi, kita sama-sama menjalankan apa yang nanti akan saya bagikan pada malam hari ini. Karena topik malam hari ini memang saya rasakan sendiri Bapak Ibu. 18 tahun saya membangun bisnis dengan berdarah-darah ya, dengan tangis dan air mata sampai alhamdulillah akhirnya bisa menemukan formulanya. Dan formula ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu dan itu gratis. Ya, maka rugi banget kalau nggak disimak. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, ya, semakin besar perusahaan Anda, nih garis bawahi, semakin besar perusahaan Anda, semakin besar pula kebutuhan Anda untuk memimpin. Tuh, jadi kata kuncinya jelas ya, bisnis semakin besar, Anda harus semakin menjadi pemimpin yang efektif. Ya, bukan jadi bos. Bukan jadi sekedar ngatur-ngatur doang, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, selain kepemimpinan, sebenarnya tugas CEO itu ada banyak, ya. Jadi skillnya itu nggak cuma sekedar kepemimpinan. Kepemimpinan ini puncak dari semua skill, ya. Tapi ada skill yang dasar, yang basic, yaitu emotional intelligence atau EQ, ya. Jadi kalau ada singkatan ESQ, ya kita tahu sama-sama training dari Pak Argi Nanjar, Emotional Spiritual Quotient. Nah ini minimal emotional intelligence-nya dulu. Kemampuan Anda mengelola diri, memanage diri. Bapak Ibu, saya sering banget menemukan CEO yang ngomongnya tuh luar biasa, tapi prakteknya nol. Ya, wah Anda harus begini-begini, nyuruh karyawan tuh begitu. Tapi dia sendiri datangnya siang. Ya, dia sendiri nggak bisa manage prioritas, dia sendiri nggak bisa memanage emosinya, akhirnya meledak-ledak. Ketika karyawan salah itu habis dimarahin karyawannya. Tapi ketika karyawannya berprestasi, dia lupa memberikan reward. Ya, atau nih skill kedua, ya bagaimana membaca dan menganalisa data. Kalau Anda nggak bisa membaca data, setidaknya Anda latihan, Anda bermitra atau Anda rekrut tim yang bisa membaca data sehingga Anda mengambil keputusan yang objektif. Ya, tidak subjektif, tidak berdasarkan feeling aja. Data apa aja yang perlu dibaca, Coach? Data keuangan, ya, laporan keuangan. Anda harus bisa baca itu. Ya, posisi keuangan sekarang lagi seperti apa? Ya, balance sheet itu seperti apa? Ya, arus kas Anda seperti apa? Di mana macetnya? Bagaimana piutang Anda? Bagaimana metode pembayaran selama ini? Sehingga Anda punya cash itu aman nggak untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan? Nah, data apa lagi yang harus dibaca, Coach? Data kinerja SDM Anda, ya, data KPI karyawan, data laporan kinerja tim, ya, data apa lagi yang perlu dibaca, Coach? Data marketing, ya, atau data perilaku konsumen. Nah, ini yang seringkali ya luput dari banyak perilaku konsumen. Ini yang seringkali luput dari banyak CEO.
Dia lupa membaca perilaku konsumen, tahu-tahu perilaku konsumen sudah berubah, produknya tidak inovatif, tidak menyesuaikan situasi, akhirnya tertinggal oleh kompetitor. Terus dia cengeng, nangis-nangis, sekarang zamannya susah, sekarang daya beli lagi turun. Memang betul daya beli lagi turun, tapi buktinya kenapa kompetitor Anda bisa naik? Memang betul situasinya lagi susah, tapi kenapa kompetitor Anda melejit? Ya, memang betul situasinya nggak baik-baik saja. Tapi buktinya kenapa banyak industri, banyak kompetitor justru makin panen raya. Mau tahu buktinya? Anda lihat di COVID-19. Banyak banget industri yang rontok, tapi banyak banget industri yang naik. Alhamdulillah salah satunya kami yang dapatkan berkahnya dari COVID. Ketika COVID, kami benar-benar panen raya. Ya, padahal produknya lagi baru dibuat, bukan produk yang udah lama, enggak, produknya baru dibuat, langsung baru launching, langsung meledak. Ya. Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat perilaku konsumen, alhamdulillah dengan izin Allah. Tentunya Allah yang mudahkan ini. Kemudian bagaimana memanage dan memanage sumber daya tim? Ya, bagaimana Anda bisa melatih tim? Bagaimana Anda bisa memanage? Memanage ini artinya mengatur tim. Bukan memimpin ya. Kalau memimpin itu Anda merangkul mereka, Anda mengajari mereka, ya, Anda memimpin, membimbing. Tapi kalau memanage, Anda mengatur dengan sistem, sehingga mereka nggak keluar dari koridor, sehingga mereka tetap on the track, ya, sehingga mereka ini patuh aturan. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok mereka harus ngikutin aturan, ya, mulai dari peraturan perusahaan yang Anda buat, SOP yang Anda buat, KPI yang Anda buat, mereka harus ngikut. Ya, nah kemudian Bapak Ibu semuanya, skill yang lain yang wajib dimiliki oleh seorang CEO adalah kemampuan berpikir, menganalisa dan visioning. Kemarin di sebelumnya ya di bagaimana mengelola bisnis miliaran CEO growth ya, saya membahas 6 cara berpikir. Banyak orang, banyak CEO bahkan dia nggak ngerti caranya berpikir. Ada first principle thinking, ada critical thinking, ya, ada 6 metode berpikir yang mana seorang CEO ini bisa menemukan akar masalah dan dia ya berpikir melihat dari helikopter view dari bisnisnya tadi, ya, tidak terjebak dengan situasi. Nah, bagaimana bisa punya waktu untuk berpikir, Coach? Sekarang aja saya terjebak dengan situasi, sibuk dengan rutinitas, nggak punya waktu untuk berpikir, nggak punya waktu untuk menentukan visi. Banyak banget UMKM yang saya temukan, visi aja dia nggak punya. Visi itu bagaimana Anda membawa bisnis Anda 20 tahun ke depan. Ya, bagaimana Anda membawa bisnis ini ya mencapai masa depan yang gemilang. Sehingga apa? Anda membentuk jenjang karir. Ya, gimana karyawan mau tahan kalau dia nggak punya jenjang karir? Ya, mana ada orang yang terus-terusan mau di posisi itu, Bapak Ibu? Ya, akhirnya Anda mikir lagi, ya, akhirnya orang-orang yang senior di bisnis Anda keluar karena mereka nggak menemukan visi di bisnis Anda, gitu. Ya, ngapain dia capek-capek bela-belain kalau gajinya gitu lagi, tiap tahun cuma nambah ratus ribu, gitu ya. Nggak ada visi yang jelas dari perusahaan Anda, ya. Kemudian nih, ini yang luar biasa penting banget, skill yang wajib dimiliki oleh seorang CEO, yaitu apa? Decision making, skill mengambil keputusan yang objektif, ya. Kemudian skill berkomunikasi dan negosiasi. Dan negosiasi ini bukan cuma sekedar negosiasi dengan klien, bukan cuma negosiasi dengan supplier, tapi negosiasi dengan karyawan. Saya punya klien di Jepang, ya, namanya Pak William. Beliau itu merekrut manajer HRD-nya dan beliau berhasil melakukan negosiasi bagaimana manajer HRD tadi mau dibayar dengan underpaid, ya. Yang tadinya manajer HRD itu di luar sana dibayar dengan double digit, ya, double digit bayarannya belasan juta, dia menggaji dengan nggak sampai belasan juta tadi, di bawah harga pasaran. Dan manajernya mau, manajernya berdarah-darah membangun bisnis bersama beliau. Dan akhirnya sekarang luar biasa, bisnisnya valuasinya miliaran. Ya, alhamdulillah salah satu klien kami yang masya Allah banget, ya, itu dahsyat banget lah Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kemampuan skill komunikasi. Umurnya berapa? Baru 25.
Anda bayangkan anak 25 tahun bisa apa? Tapi ketika dia punya skill komunikasi dan skill negosiasi yang tajam, itu tadi, supplier bisa dinego, ya, konsumen bisa dinego, ya, klien-klien bisa dinego. Nah, Anda punya nggak skill ini? Coba Anda list dulu minimal, ya, skill-skill apa yang harus Anda tajamkan. Yang ketujuh, yaitu system building dan execution. Jadi bagaimana Anda mengeksekusi dari planning yang sudah dibuat. Jadi nggak cuman sekedar nyusun planning doang jagonya, tapi memang mengeksekusi, mengevaluasi, membimbing tim untuk mencapai target Anda mampu. Ya, ingat sistem building. Ya, Anda membangun sistem. Bukan Anda jago jadi programmer. Bukan, karena sistem juga bukan software, gitu ya. Nanti kita akan bahas, atau Anda bisa nonton di episode-episode Tunas sebelumnya bagaimana saya membahas tentang sistem. Ada 9 langkah membangun sistem, tuh ya. 9 langkah membangun sistem. Anda nonton di episode sebelumnya, ya. Kemudian bagaimana seorang CEO itu bisa berinovasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, banyak banget CEO ketika bisnisnya sudah mencapai puluhan miliar, dia merasa nyaman. Ditanya, masalahnya apa? Nggak ada masalah. Ditanya, bisnisnya oke, luar biasa. Semenjak saya ini yang memimpin, ya, kami pertumbuhan keuangannya itu sangat surplus. Revenue kami, wah, meningkat tajam. Marginnya Masya Allah, ya. Tapi dia minim inovasi. Nanti kita akan lihat bagaimana pemimpin. Kalau Anda ingat namanya Microsoft, Anda mesti ingat namanya Bill Gates. Tapi siapa sangka di tangan Steve Ballmer justru Microsoft itu minim inovasi. Anda bayangkan, ya. Akhirnya apa? Microsoft stuck. Berapa? 1 dekade, 10 tahunan. Microsoft itu stuck, dipimpin oleh Steve Ballmer. Revenue-nya meningkat nggak? Meningkat. Ya, nggak rugi, tapi ketinggalan dari Apple, ketinggalan dari Google, ketinggalan dari anak-anak kemarin sore, Facebook, dan yang lainnya. Kenapa? Karena minim inovasi. Karena CEO-nya merasa udah nyaman. Nah, belum lagi kalau Anda lihat ini nih, ya, John Sculley, mantan CEO Apple, yang memecat Steve Jobs. Masya Allah. Steve Jobs, ya, founder dari Apple itu dipecat sama John Sculley. Kenapa? Karena Steve Jobs ini terlalu kreatif, ya, bikin produk-produk itu nggak mikir, nggak segala macam. Oh, padahal riset inovasinya Steve Jobs itu luar biasa. Akhirnya apa? John Sculley memimpin Apple justru malah merugi, malah nyungsep, dan akhirnya dia yang dipecat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita kembali. Kunci pembahasan malam hari ini adalah tentang kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, semakin Anda besar bisnisnya, semakin Anda butuh memimpin. Ya, memimpin apa? Memimpin tim. Dan di sini saya akan membahas 5 tangga kepemimpinan, di mana saya juga sudah membahas di pertemuan sebelumnya. 5 tangga ini wajib Anda lewati dan nggak bisa Anda lompati. 5 tangga kepemimpinan ini saya ambil dari bukunya John C. Maxwell yang berjudul sama, yaitu 5 level kepemimpinan. Nah, bukunya di sini ya, di rak ya. Jadi yang pertama, ya, level yang harus Anda lakukan adalah level position, di mana Anda sebagai CEO ya memang tenang karena posisi, karena Anda bosnya, karena Anda ditunjuk, ya, Anda sebagai CEO, Anda punya jabatan ini, atau Anda menunjuk karyawan Anda jadi SPV, supervisor. Nah, di sini nih ciri-cirinya. Karyawan itu nurut sama Anda karena posisi Anda. Karena Anda sebagai CEO, dia takut, dia nggak segan, dia cuma takut. Takut apa? Takut dipecat, takut gaji dipotong. Ya, kalau nggak nurut nanti, ribet lah kalau nggak nurut sama bos. Nah, kalau Anda di sini
maka bisnis Anda bisa dipastikan stuck, ya, nggak bisa naik. Kalau Anda mau naik, maka kepemimpinan Anda harus juga naik. Malam hari ini kita fokus membahas dua level ini. Bagaimana Anda naik dari level 1 ke level 2. Di mana level 2 adalah level permission, level perkenaan. Jadi bawahan Anda mengikuti Anda dengan sukarela. Bahkan ketika mereka dibayar lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya. Mereka mau berkorban bersama-sama dengan Anda. Hitungan lembur nggak dihitung lagi, ya. Nggak ada hitung-hitungan lembur yang membuat, sebentar ya. Ya, nggak ada lagi hitung-hitungan lembur yang sengaja-sengaja dibuat. Bapak Ibu semuanya, ada salah satu klien kami, ini case yang nyata. Karyawannya itu di jam kerja itu main game, santai-santai. Tapi ketika sudah mau selesai jam kerja, mereka baru apa? Baru kerja. Akhirnya apa? Lembur. Lembur apa? Membengkakkan kos perusahaan. Nah, banyak banget. Akhirnya apa? Nggak terpantau oleh perusahaan, nggak terpantau oleh manajemen. Karyawannya malas-malasan, gitu udah mau pulang, baru sibuk ngerjain semuanya. Alasannya, lembur bos, ini bos. Ya, berharap dapat uang lembur. Dia ngakalin. Ya. Tapi coach, kalau nanti saya dapat di level permission ini, di level saya bisa mengambil hati tim saya harus dekat dengan mereka, saya rangkul dengan mereka. Gimana kalau saya ditusuk dari belakang? Gimana kalau saya dihianati? Saya udah ngasih hati saya, coach. Saya udah dekat dengan karyawan saya, tapi mereka berkhianat. Nah, kita akan bahas, ya, termasuk dogma-dogma yang selama ini ya dibangun di kepala kita, bahwa apa? Karyawan itu kita harus jaga jarak dengan karyawan, ya. Karyawan itu nggak boleh dikasih angin, nanti dia ngelunjak. Ini kita akan kupas tuntas, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika Anda bisa masuk ke level 2, ketika Anda bisa mengambil hati karyawan Anda, ketika tim Anda solid, maka tim akan produktif. Itu kuncinya. Tim akan produktif, tim akan membuahkan hasil yang maksimal ketika mereka solid. Ketika mereka sibuk sikut-sikutan, sibuk cari muka, sibuk menjilat-jilat, jangan harap bisnis Anda akan besar. Ya, catat baik-baik. Ketika Anda sudah memimpin orang-orang hebat, baru kemudian Anda masuk ke level keempat, yaitu level people development. Ya, people development apa? Anda melakukan kaderisasi. Anda mencetak pemimpin berikutnya. Ini yang saya bilang tadi. Ketika Anda membuat jenjang karir, itu bukan cuma sekedar simbolik, tapi memang terukur. Ya, dari yang tadinya mereka melamar jadi staff, naik jadi supervisor, naik jadi manajer. Kenapa? Karena Anda bisa mengembangkan mereka, people development. Sehingga akhirnya apa? Anda masuk ke level kelima, di mana Anda memimpin dengan wibawa, Anda memimpin dengan value. Ya, nah malam hari ini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kita fokus pembahasan ke bagaimana Anda naik dari level position, naik ke level permission. Kita akan fokuskan malam hari ini ke situ. Ya, bagaimana Anda hijrah dari bos menjadi pemimpin. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Hijrah dari bos menjadi pemimpin. Nah, kita kupas satu persatu Bapak Ibu masalahnya. Ya, masalah CEO umumnya di level 1 adalah ya mereka itu otoritas hanya karena jabatan, bukan karena kepercayaan. Maksudnya apa? Karyawan ngikut itu karena jabatan Anda. Mereka ngikut karena Anda perintah. Kalau Anda meleng sedikit, mereka mulai bermain di belakang. Jadi tim itu patuh karena takut dan butuh gaji. Bukan karena menghormati atau bukan karena percaya pada visi Anda. Visi itu bullshit. Itu cuma terpampang di kantor Anda. Ya, nah ini masalah banyak CEO level 1. Kalau Anda merasakan ini, komen di bawah. Ya. Masalah berikutnya lagi, komunikasi satu arah dan kaku. Itu yang saya bilang tadi. Wah, karyawan tuh nggak bisa dikasih angin. Kalau terlalu dekat nanti kita diinjak. Ya.
CEO lebih banyak memberikan perintah ketimbang membangun diskusi dan keterlibatan tim. Ini masalahnya nih, ya. Jadi di mana CEO model seperti ini mereka hanya main perintah. Sayangnya tidak semua perintah itu benar. Akhirnya apa? Anda terjebak dengan perintah yang Anda berikan sendiri. Anda terjebak dengan solusi yang Anda berikan sendiri. Karena Anda nggak ngajak mereka berpikir. Ya, solusinya cuma di kepala Anda yang kecil. Ya, ketika solusinya nggak clear, ya karyawan cuma bilang, kan bos yang minta, kan bos yang suruh, hasilnya begini, ya udah. Anda akhirnya apa? Pusing sendiri. Padahal ketika Anda bisa membangun tim yang solid, itu Anda bisa berpikir dengan 10 kepala, 20 kepala. Ya, 20 kepala mencari solusi, maka hasilnya akan luar biasa. Akan muncul inovasi-inovasi. Daripada satu kepala, yaitu Anda sendiri. Capek sendiri, mikir sendiri. Ya. Masalah yang berikutnya adalah sulit membangun loyalitas tim. Ya, karena apa? Karena relasi dibangun di atas posisi. Ingat, Anda harus membangun relasi dengan karyawan Anda. Anda harus memenangkan hati mereka, ya. Nah, begitu ada tawaran dari pihak lain, mereka langsung berpaling. Atau mereka melihat, enak banget sih bos, cuman begini-begini doang model bisnisnya, saya juga bisa buat sendiri. Ya, Anda jual bubur ayam, oh tahu resepnya, karyawan buka sendiri. Anda jual furniture, karyawan tahu di mana Anda ngambilnya, di mana Anda ngutang-ngutang dengan supplier, dia buka sendiri. Anda jual fashion dan segala macam, karyawan tahu di mana Anda segala macamnya, akhirnya buka sendiri. Ya, Anda dikhianati. Kenapa? Karena Anda tidak membangun kedekatan dengan mereka. Tapi saya sudah membangun kedekatan dengan mereka, coach. Saya tetap dikhianati. Kita akan bahas nanti. Gimana? Ya. Masalah yang berikutnya adalah kurangnya memahami potensi dan kebutuhan tim. Anda nggak peka dengan mereka. Anda kira mereka hanya butuh gaji. Padahal ya, si tim itu butuh penghargaan. Si tim itu butuh pengakuan. Tim itu butuh bonus. Ketika dia lihat perusahaan berkembang, kok dia gini-gini aja. Anda nggak memberikan bonus ke mereka. Gitu ya. Anda sibuk memikirkan diri sendiri. Ya. CEO lebih sibuk memastikan perintah dijalankan daripada mengembangkan SDM. Udah, kamu nggak usah banyak nanya, jalanin aja. Ya, akhirnya apa? Ide Anda belum tentu powerful, terus karyawan tinggal bilang, kan saya udah jalanin bos, hasilnya begitu. Ya, bos lah, kembali ke bos. Ya. Kemudian masalah berikutnya, rentan menciptakan budaya takut salah. Waduh, ini nih penyakitnya nih. Ya. Karyawan enggan mengambil inisiatif. Karena apa? Semua keputusan harus datang dari atasan. Nanti ketika saya inisiatif dimarahin. Nanti ketika saya inisiatif dibilang bla 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 bla. Ya udahlah, bodo amat. Akhirnya Anda mempekerjakan robot. Yang disuruh ya cuma begitu aja, nggak mikir. Ya. Nah, masalah berikutnya apa lagi? Fokus pada kontrol, bukan pengaruh. Maksudnya gimana, coach? Anda lebih banyak mengawasi detail operasional. Ya, Anda terjebak dengan micromanagement. Maksudnya micromanagement gimana? Anda terlalu fokus dengan detail, bukan membangun sistem, bukan mendelivery tugas, bukan mendelegasikan tugas. Tapi Anda terjebak dengan sistem. Anda akhirnya terlalu rigid, terlalu teliti, terlalu bla 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 bla. Akhirnya salah sendiri, ya. Akhirnya terjebak sendiri. Masalah berikutnya, turnover yang tinggi. Anda coba deh lihat, bukan lihat masalahnya kenapa mereka keluar, tapi evaluasi. Anda coba deh evaluasi, ya. Lihat, jangan terjebak di masalahnya. Kenapa turnover tinggi? Kenapa karyawan saya keluar masuk? Jangan lihat itu, tapi lihat akar masalahnya itu ada di Anda. Ya. Ikatan emosional Anda dengan mereka itu lemah. Iya, mereka sebatas menganggap itu perusahaan, ya udah. Gitu. Ngapain juga gue bela-belain, gitu. Tim ngerasa hanya kerja untuk bos, bukan bertumbuh bersama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Akhirnya apa? Ya, Anda capek-capek mendidik tim Anda, mereka keluar. Akhirnya apa? Anda capek-capek merekrut, keluar biaya, nggak efektif. Akhirnya keluar.
Ya, Anda sibuk melihat kesalahan mereka, tidak melihat kelebihan mereka. Tuh, perhatikan ya, bagaimana bedanya bos dengan leader. Bahwa bos cuma bisa nyuruh. Kalau leader, yuk kita sama-sama. Ilustrasi ini luar biasa powerful Bapak Ibu semuanya. Kalau kita menghayati bahwa selama ini ternyata kitanya cuma jadi bos, belum jadi pemimpin buat mereka, wajar kalau mereka nggak loyal. Ya, sedangkan mereka sudah loyal aja mereka bisa nusuk kita, gimana kalau mereka nggak loyal? Gimana Anda mau nge-push mereka? Gimana mau kejar omset miliaran? Karena semakin besar omset Anda, semakin besar masalah yang terjadi. Ya, Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pemimpin level 1 itu dipatuhi, ya, tapi tidak diikuti dengan hati. Ya, di level ini bisnis ini sangat bergantung pada Anda. Jalan ke sananya, jalan karena Anda dan macet juga karena Anda gitu. Kalau Anda pergi, bisnisnya macet. Ya, kenapa? Karena Anda cuma jadi bos. Jadi polisi, sepinter-pinternya maling, sepinter-pinternya polisi, ya lebih pinter malingnya. Ya, nah, maka Anda harus melihat akar masalahnya. Ya, yuk kita bahas lebih detail. Ya, Bapak Ibu semuanya, di level kedua, ya, kalau Anda mau naik level, ada banyak sekali paradigma-paradigma yang menghambat Anda. Ada banyak sekali dogma yang terdoktrin di pikiran Anda, sehingga Anda nggak bisa move on. Anda dihantui dengan pikiran-pikiran, duh gimana nih, kalau terlalu dekat dengan karyawan, nanti mereka jadi tidak hormat. Nah ini dogma yang luar biasa banyak tersebar di masyarakat, di UMKM. Ya. Nih, akhirnya apa? CEO menjaga jarak berlebihan, ya. Padahal di level kedua, ya di level perkenaan tadi justru ya itu soal membangun hubungan. Jadi ketika Anda jaga jarak dengan mereka, ya mereka pun jaga jarak dengan Anda. Anda nggak tahu bisik-bisik terjadi di bawah bagaimana. Anda tidak tahu kerjaan-kerjaan yang licin, ya kerjaan-kerjaan karyawan yang busuk itu Anda nggak tahu di bawah. Ya, karena ketika ada karyawan yang melapor, ya laporannya juga belum tentu didengar. Malah yang didengar tuh karyawan-karyawan yang menjilat itu. Duh, Bapak Ibu, ya, saya banyak sekali menemukan UMKM yang ternyata di dalam bisnisnya itu banyak tikus-tikus yang menggerogoti bisnisnya. Kenapa? Karena ownernya atau direkturnya itu menjaga jarak dari karyawannya. Nih, dogma berikutnya lagi. Saya ini bos, jadi saya harus selalu benar. Nah, saya kalau salah, duh, nanti gimana? Ya, perkataan saya ini jadi sabda. Ya, perkataan saya ini yang benar. Jadi bos harus selalu benar. Akhirnya apa? CEO lebih banyak memberi perintah ketimbang membangun diskusi dan keterlibatan tim. Ya. Bapak Ibu semuanya, banyak banget yang tahu sebenarnya situasi di lapangan itu kan karyawan kita. Apalagi bagi Anda yang sudah punya omset miliaran, Anda punya struktur organisasi, Anda punya manajer, Anda punya supervisor, Anda punya staff. Yang tahu masalah itu kan staff Anda. Yang tahu masalah itu kan staffnya Anda. Ya. Tapi ketika mereka tahu masalah itu, ya mereka mau lapor ke CEO, jaraknya jauh banget. Dari staff ke supervisor, ke manajer, baru ke Anda. Akhirnya apa? Keluhan konsumen nggak nyampe ke telinga Anda. Anda pikir semuanya baik-baik aja, tahu-taunya kok konsumen hilang, tahu-taunya kok omset menurun. Nah, ya. Tapi ketika Anda membentuk tim yang solid, semuanya saling peka, semuanya saling mengingatkan, ya, ada masalah cepat ditangani. Jadi jangan mau terjebak dalam dogma. Jangan mau terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Nih, yang sering banget. Udahlah, karyawan itu kan cuma kerja demi uang aja, bukan karena hubungan. Gimana mudah kita baikin, ujung-ujungnya dia cari gaji yang lebih tinggi. Nah, saya buktikan. Banyak banget ya karyawan-karyawan di klien-klien kami itu bekerja dengan sepenuh hati, tapi ketika bisnisnya masih kecil, digaji dengan bahkan di bawah UMR.
Mereka mau. Kenapa? Karena mereka melihat sosok dari leadernya. Ya tentunya ketika bisnisnya naik, ya gajinya juga naik dong, disesuaikan. Tapi untuk di awal-awal ketika bisnis kita masih kecil, mereka mau kok ngikut sama kita. Ketika apa? Kita ambil hatinya. Ya. Karena apa? Karena relasi dibangun itu di atas posisi. Begitu ada tawaran kerjaan lain, ya karyawan itu pergi. Nah ini juga dogma yang luar biasa. Ya. Terus dogma yang lain adalah, ya. Nah, baik, ini agak nge-freeze ya. Nah, kalau saya kasih kebebasan nanti tim itu seenaknya. Ya. Yang terjadi apa Bapak Ibu semuanya? Kalau kita lihat, CEO itu lebih sibuk memastikan perintah dijalankan daripada mengembangkan SDM. Nah, ini dogma yang terjadi, ya. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, hubungan itu lebih baik ya. Hubungan baik dengan tim itu buang-buang waktu. Yang penting kerjaan selesai, udah. Nah, ini dogma berikutnya. Ini mindset yang salah banget. Ya, ngapain saya deket-deket dengan karyawan? Ya, buang-buang waktu. Mending saya pakai buat planning, mending saya buat sistemasi. Ya. Padahal di level kedua, kedekatan dan rasa memiliki justru meningkatkan produktivitas. Karena ketika tim itu sudah solid, yang terjadi adalah produktif. Mereka nggak lagi ngobrol-ngobrol, buang-buang waktu. Bahkan ketika ada yang buang-buang waktu, ada yang main-main game, diingetin. Ya. Nah, kepemimpinan itu soal power, bukan soal pengaruh. Ini dogma yang banyak banget terjadi Bapak Ibu. Kepemimpinan itu kan soal ketegasan. Nanti kalau kita nggak tegas ke tim, kita dimain-mainkan. Padahal mereka masih terjebak di mindset apa? Merintah, bukan menginspirasi. Ya. Nah, kalau saya menurunkan, ya, menunjukkan kelemahan, ya, tim tidak akan menghormati saya. Ya, ini dogma yang juga luar biasa. Ya, mindset yang salah kaprah. Ya, kalau saya menunjukkan kelemahan saya, ya, kalau saya baik-baik dengan dia, mereka nggak menghormati saya. Ya, beda antara takut dengan segan. Anda harus membangun bagaimana tim itu segan dengan Anda, bukan takut ya. Ya, yang Anda butuhkan adalah tim yang segan dengan Anda. Segan itu mereka segan karena posisi. Padahal Anda juga human, Anda juga manusia, Anda juga menunjukkan kelemahan Anda. Ya. Nah, nih dari John C. Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you care. Maksudnya apa? Bahasa sederhananya, orang tuh nggak peduli Anda tuh punya apa, Anda jabatannya apa. Kalau Anda peduli dengan mereka, mereka pun mau memberikan hatinya untuk Anda. Jadi sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Itu kata Ari Lasso, ya, di lagunya, ya. Jadi kalau Anda mau tim Anda loyal, sekali lagi buang jauh-jauh dogma ini. Ya, dogma-dogma yang menghancurkan pikiran-pikiran, ya pikiran-pikiran yang menghancurkan bisnis Anda sendiri, yang membuat Anda terhambat. Makanya malam hari ini kita akan bongkar dogma-dogma ini, kita akan naik ke level kedua, kita akan jadi pemimpin yang dihormati, yang disegani, dan pemimpin yang merangkul, bukan mereka yang menunjuk. Nah, Bapak Ibu semuanya, lalu apa sih coach langkah-langkah naik level kepemimpinan? Ya, tujuan utama ya dari Anda dipatuhi dari jabatan, terus Anda menjadi apa? Menjadi diikuti karena kepercayaan dan hubungan. Jadi ini transformasi dari bos menjadi leader. Ya, ini transformasi dari bos menjadi leader. Dari yang tadinya Anda dipatuhi karena jabatan, ditakuti, sekarang mereka mengikuti Anda karena yakin dengan visi Anda. Ya, tahap pertama, step 1, Anda harus sadari dulu dogma ini merusak. Dogma-dogma yang saya bahas tadi itu merusak. Anda harus yakini itu dulu. Ya, maaf Bapak Ibu ya. Saya cek waktu dulu karena
Ah, baik, ya. Anda harus sadar bahwa dogma yang membentuk pikiran Anda selama ini, itu Anda harus sadari bahwa itu dogma yang keliru. Anda harus catat bahwa keyakinan-keyakinan yang tadi saya sebutkan itu salah. Contoh, kalau terlalu dekat dengan tim, nanti tim nggak hormat. Nah, langkah kedua setelah Anda catat, Anda tantang keyakinan ini dengan fakta. Bener nggak sih faktanya kalau mereka loyal terus mereka jadi nggak hormat? Nah, ya, jadi catat keyakinan tadi. Coba Anda ambil kertas sekarang juga, Anda ambil pena, ballpoint, Anda catat dogma yang mana yang Anda punya, ya, kesalahan berpikir yang mana yang Anda punya dari yang sudah saya sebutkan tadi. Anda catat dan coba kita bedah, bener nggak dogma itu, ya. Ganti dengan mindset baru. Hubungan menciptakan loyalitas, ya, karena loyalitas lebih kuat dari sekedar gaji, ya. Gaji sebentar juga habis, ya. Tapi kalau loyalitas, ya mereka nggak hitung-hitungan. Kenapa? Karena mereka merasa ini bisnisnya mereka. Ya kalau gitu Anda juga harus fair dengan mereka. Ketika omset naik, ya kasih bonus, ya. Jangan hanya ketika omset naik, Anda mikir lagi, nanti kalau saya kasih bonus, keuntungan saya jadi makin berkurang, gitu. Ya. Nah, tahap kedua, setelah Anda keluar dari dogma yang menghancurkan tadi, Anda bangun kepercayaan dasar. Ya. Nih, aksi nyata, action yang harus Anda lakukan, ya. Luangkan waktu ngobrol one on one dengan tim. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal kehidupan mereka. Bapak Ibu semuanya, saya di awal ketika merintis bisnis bimbel yang saya bangun, saya membangun hubungan satu persatu dengan tim saya. Saya datangin rumahnya, saya kenal keluarganya. Ketika mereka makan bareng, makan siang bareng, kita makan siang bareng juga. Ya, ketika istirahat sama-sama istirahat. Ketika kita lembur, kita sama-sama lembur. Ketika semuanya itu kita bareng-bareng. Ya, bahkan kita punya waktu ya setiap meeting kuartal kita makan di luar. Ya, meeting kuartal, meeting per 3 bulan. Ya elah Bapak Ibu, makan di luar paling-paling sekali nongkrong 100.000, 200.000, 300.000. Tapi mereka senangnya beda. Ya, nih tunjukkan konsistensi Anda. Ya, janji kecil yang ditepati bisa membuat trust tumbuh antara pemimpin dan timnya. Janji kecil apa? Contoh yang kayak tadi saya bilang. Yuk, ketika omset naik 3 bulan ini kita akan makan-makan. Ketika bahkan nih Bapak Ibu yang terbaru nih, salah satu klien kami ketika omset naik, dia bahkan mengumrohkan salah satu orang timnya. Luar biasa. Baru kemarin saya ke Jakarta, ya, menyaksikan sendiri bagaimana klien kami bertumbuh, bagaimana klien kami menghargai kinerja karyawannya naik dari yang tadinya cuma 5 orang jadi 40 orang. Bagaimana 40 itu loyalnya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena transparan soal-soal hal-hal yang penting. Ya. Transparan. Ada yang menganggap bahwa kalau saya transparan nih berapa omset, berapa ini, nanti mereka jengkal. Jualan bubur ayam aja bisa punya omset sekian, enak banget ya. Saya coba jual bubur ayam juga. Punya restoran kayak begini omset bisa miliaran, enak banget. Mereka tuh nggak mikir itu Bapak Ibu. Mereka tuh cuma mikir ketika kita sama-sama susah, ketika omset terjun bebas, omset down, ya udah kita sama-sama makan tempe, kita sama-sama makan bubur. Tapi Anda janjikan ketika bisnis ini bertumbuh, kita sama-sama makan ayam, kita sama-sama makan pizza. Itu. Ya. Nah, jadi Anda jelaskan kondisi bisnis saat ini bagaimana, target ke depan bagaimana, tantangan di bisnis ini bagaimana, sehingga semuanya transparan. Berikutnya, tahap ketiga adalah Anda harus turun dari menara gading. Maksudnya apa? Jangan ngebos terus, jangan merintah-merintah terus. Ya, sesekali nih Anda lihat nih, ya, di dalam ya, Anda turut merasakan di lapangan bagaimana panas-panasan bersama konsumen, bagaimana mandi keringat bersama konsumen, ya.
Anda cukup bisa merasakan, Anda nggak perlu micromanagement yang saya bilang tadi, ngurusin perintilan. Anda cukup mengontrol dan turut merasakan, Anda cukup berempati. Ya, Anda hadir di lapangan. Anda lihat tuh realita, bagaimana karyawan Anda tuh bagaimana karyawan Anda tuh fight. Ya. Anda lihat bagaimana karyawan Anda itu berjam-jam di komputer, di depan komputer. Sehingga apa? Anda menghargai kinerja mereka. Ya. Berikan apresiasi langsung, ya, bukan hanya lewat gaji, tapi ucapan terima kasih, reward dadakan. Ya, saya seringkali ketika di bisnis saya, ketika saya lihat karyawan saya letih, lelah, dah kita beli gorengan yuk. Oh, seneng banget mereka. Cuman modal gorengan 20.000, mereka udah semangat. Coba Anda bayangkan. Ya. Bahkan ketika karyawan itu excellent service-nya luar biasa ke klien, langsung saya kasih 100.000, mereka seneng banget, mereka dihargai banget, ya, 100.000 Bapak Ibu. Tapi service ke karyawan itu, service ke konsumen itu luar biasa, ya. Ini nih Bapak Ibu, ya. Toh Anda nggak terus-terusan memberikan reward itu, toh Anda nggak terus-terusan keluar uang, Anda hanya perlu mengapresiasi. Jadi turun dari menara gading, Anda harus lihat di lapangan. Tahapan keempat, Anda delegasi dan bangun kepercayaan. Ya, aksi nyatanya gimana, Coach? Ya, tentukan area yang bisa didelegasikan. Jangan semua keputusan di tangan Anda. Ya, jangan sikit-sikit Anda, sikit-sikit tanya bos, harga tanya bos, stok tanya bos, ini bisa dinego tanya bos. Anda kapan istirahat? Anda kapan menikmati waktu bersama keluarga? Anda kapan menikmati uang Anda? Ya, berikan ruang untuk tim Anda. Kalaupun gagal, mereka juga nggak merugikan banget kok. Anda bisa ajak mereka untuk belajar dari kegagalan, sehingga apa? Mereka tumbuh. Ya, oh juga mereka nggak ngerugiin banget, ya kan? Jadi itu pelajaran yang mereka akan ingat seumur hidup. Kenapa? Karena Anda memberikan ruang untuk mereka belajar, Anda berikan ruang untuk mereka gagal. Nah ini dia, ya. Anda tetapkan aturan main yang jelas, ya. Anda tetapkan, ada PP namanya, peraturan perusahaan, ya. Di mana peraturan perusahaan itu Anda jelaskan bagaimana jam masuknya, kedisiplinannya, aturan gajinya, segala macamnya Anda jelaskan di peraturan perusahaan. Ya, ada SOP, langkah kerja, hasil akhir yang diinginkan apa, ya, step by stepnya apa. Kemudian KPI, Key Performance Indicator, indikator kinerja karyawan apa, sehingga jelas delegasinya. Ya, mereka ketika mau berinovasi, mereka mau kreatif di batasannya, nggak keluar dari batasan itu. Supaya apa? Nih, supaya ada kebebasan yang terarah Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan tahapan berikutnya adalah Anda membangun budaya hubungan yang positif. Ya. Ini Bapak Ibu, kolam itu tidak mungkin tercampur. Nggak ada ceritanya kolam lele nyampur dengan kolam ikan koi. Nggak ada itu ceritanya. Ya, nggak mungkin kolam ikan mas koki tercampur dengan kolam ikan arwana. Nggak bisa. Jadi kalau Anda mau bangun tim yang solid, ya Anda bangun budaya yang positif. Budaya apa? Budaya kekeluargaan, budaya continuous improvement. Mereka sama-sama mau belajar. Ya. Adakan forum rutin. Misalnya apa? Weekly alignment meeting. Meeting bagaimana mengalignment, ya, menyamakan persepsi, menyamakan target, gitu. Ya. Nah, di meeting itu Anda nggak cuma bahas target, tapi juga bahas progres pribadi mereka. Contoh yang saya bilang, di salah satu bisnis saya, di bimbel saya itu, budayanya adalah continuous improvement. Maksudnya continuous improvement gimana, Coach? Setiap orang tuh harus mau bertumbuh. Setiap orang itu harus, ya, belajar hal yang baru. Setiap orang itu, ya, wajib nonton YouTube, podcast yang berisi, yang daging isinya, dan mereka ceritakan. Mereka bagikan di forum. Setiap orang itu wajib baca buku. Sebulan 1 buku wajib khatam. Tuh. Ya, baru itu luar biasa.
Ya. Dan Anda juga tanya progres pribadi mereka. Gimana mereka memanage waktu, gimana mereka memanage masalah pribadi mereka, bagaimana mereka keluar dari masalah, ya mungkin mereka punya masalah dengan pasangannya, dengan anaknya, ya, dengan segala macamnya. Anda bahas ini, bangun budaya kedekatan, ya, bangun ritual yang sederhana. Contoh makan siang bersama yang saya contohkan tadi, ya, setiap Jumat Anda makan siang bareng, ya, Anda agendakan, Anda bayarinlah mereka makan siang. Kita makan siang bareng-bareng yuk, seminggu sekali. Tiap 3 bulan sekali kita kuartal meeting di restoran. Setiap tahun kita adakan gathering, family employee gathering. Ya, kita ke puncak. Ya, kita rayakan suksesor keberhasilan kita. Salah satu klien kami yang kemarin baru kami temanin membuat acara di puncak, ya, mereka berhasil membukukan omset puluhan miliar per tahun. Ya, mereka rayakan di puncak dan bahkan salah satu karyawannya diumrohkan. Oh, itu momen yang mengharukan banget Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ya perhatikan sisi manusiawi. Ya, CEO itu boleh bercanda, CEO itu boleh bercerita, CEO itu boleh bilang, saya nggak tahu, yuk kita cari tahu sama-sama yuk. Ya, CEO itu bukan maha benar, CEO itu bukan tahu segalanya, CEO juga manusia. Ya, nah maka Bapak Ibu semuanya, ya kita masuk ke tahap ini. 6 pengorbanan CEO, 6 pengorbanan yang harus Anda korbankan untuk naik dari level 1 ke level 2. Ya, dari level bos ke level pemimpin. Ya, tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Ya, kita akan sama-sama bicara pahit-pahitnya. Gimana step by stepnya. Makanya ini ilmunya daging banget, Anda perhatikan banget. Ya, nah, yang pertama Anda harus korbankan ego, Bapak Ibu semuanya. Ego kekuasaan. Ya, apa yang Anda korbankan? Perasaan ingin selalu terlihat paling benar, paling tahu, paling berkuasa. Anda coba redam emosi ini, redam ego ini. Ya, kita tuh manusia Bapak Ibu. Kan lebih enak kita berpikir dengan 20 kepala daripada dengan 1 kepala. Karena kita lebih mudah melangkah dengan ribuan langkah daripada cuma 1 langkah. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, kenapa kita harus kalahkan ego kita? Karena di level kedua, di level berkenaan tadi, pemimpin ini harus mau mendengarkan. Pemimpin ini harus terbuka dengan masukan. Pemimpin ini bahkan berani mengakui kalau dia salah. Ya. Jadi jantan itu bukan karena Anda sok-sokan paling benar. Justru Anda mengakui Anda salah, mereka akan respect dengan Anda. Ya. Yuk kita sama-sama membangun, yuk kita sama-sama belajar. Ya. Pengorbanan kedua, ya, Anda zona nyaman mengontrol semua hal. Ini zona yang harus Anda hilangkan. Ya. Memang ini terkesannya nyaman. Nyamannya apa? Ketika Anda memastikan semuanya baik-baik saja. Anda kontrol stok sendiri, Anda kontrol keuangan, Anda kontrol kinerja tim sendiri. Tapi kan capek Bapak Ibu. Ya. Yang Anda harus korbankan adalah kebiasaan Anda micromanagement. Kebiasaan Anda tuh ngurusin perintilan. Ya. Dan merasa aman hanya ketika semua keputusan itu lewat Anda. Ya. Sehingga Anda merasa aman dari apa? Merasa aman dari kesalahan. Padahal siapa tahu Anda yang salah. Siapa tahu strategi Anda selama ini yang monoton. Ya. Bapak Ibu semuanya, kenapa Anda harus keluar dari zona nyaman mengontrol semua ini? Ya, karena trust itu harus hanya bisa dibangun jika ada kepercayaan dan pendelegasian yang nyata. Ya. Ini dia. Jadi Anda harus bisa mendelegasikan, mempercayakan. Nanti kalau ada kegagalan gimana coach? Ya kita evaluasi bersama. Nanti kalau karyawan saya ini melakukan kesalahan dan konsumen kabur gimana coach? Masih bisa diperbaiki. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, salah satu yang Anda harus korbankan adalah nih,
mindset jaga jarak dengan tim. Ini Anda harus korbankan ini, ya. Apa yang harus Anda korbankan? Pandangan lama bahwa bos jaga wibawa dan harus jaga jarak. Ini nih, ya. Ini yang harus Anda buang dogma ini jauh-jauh. Ya. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena di level 2 justru keakraban yang sehat menciptakan loyalitas, bukan jarak. Maksudnya apa? Di level kedua itu, ketika semakin Anda ambil hatinya, semakin mereka loyal dengan Anda, semakin mereka percaya dengan Anda, semakin mereka akan fight bersama Anda. Ya. Yang keempat, waktu untuk diri sendiri. Nah, ini nih. Ya, ini yang sering kali banyak CEO nggak bisa berkorban di sini. Ya, sebagian waktu yang biasanya Anda gunakan untuk strategi operasional segala macam, sekarang Anda harus bagi untuk membangun hubungan dengan tim Anda. Ya, Anda ajak makan mereka, Anda gali masalah mereka, Anda berikan solusi, Anda dengarkan keluh kesah mereka. Ya, Anda harus bagikan waktu ini. Makanya seorang leader itu harus bisa membagi prioritas. Yang kacaunya, leader itu nggak bisa membagi prioritas, akhirnya burn out sendiri, terjebak dengan masalah yang itu-itu aja, nggak bisa mikir, nggak bisa mimpin. Udah, stop. Udah yakin bisnis Anda akan mandek. Bahkan meskipun Anda punya software tercanggih di dunia, bahkan meski Anda punya sistem yang luar biasa, KPI yang komplit, SOP yang komplit. Yang menjalankan SOP itu siapa? Kan karyawan. Makanya ambil hati karyawan, pimpin karyawan. Ya. Kenapa? Karena hubungan itu tidak bisa instan. Anda harus luangkan waktu. Ya. CEO harus siap meluangkan waktu, mendengarkan dan hadir. Ya. Nah, disinilah Anda yang kelima, Anda buka topeng kesempurnaan. Ya, yang dikorbankan apa? Kebiasaan untuk selalu terlihat kuat. Ya, kebiasaan terlihat hebat, nggak pernah salah. Anda tahu segalanya, bullshit. Nggak ada manusia yang tahu segalanya. Ya, apalagi zaman AI sekarang. Ya. Kita ingat, ketika karyawan merasa ide Anda tidak works, ya udah mereka cuma ngelempar ke Anda. Kan Bapak yang bilang, ya udah saya cuma jalanin aja Pak. Ya, maka justru dengan Anda menunjukkan sisi manusiawi Anda itu rentan, Anda itu juga manusia biasa yang bisa salah, Anda bisa jujur, transparan. Nah, tim akan respect dengan Anda. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu, mindset transaksional. Ini banyak sekali CEO yang nggak bisa berkorban di sini. Ya. Maksudnya gimana Coach? Nih, pikiran bahwa karyawan hanya termotivasi oleh gaji dan bonus. Enggak Bapak Ibu. Karyawan itu ngelihat kenyamanan. Ketika mereka merasa nggak nyaman, mereka merasa ditekan, mereka merasa nggak dihargai, mereka akan keluar. Ya. Kenapa? Karena di level kedua, pemimpin ini harus rela memberikan perhatian, pengakuan, bahkan dukungan emosional di luar apa? Finansial. Ini ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya, ya, nih, ya, semakin tinggi level bisnis yang ingin Anda capai, semakin tinggi pula level kepemimpinan yang harus Anda daki. Ini dia, ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ini yang saya ceritakan tadi, salah satu klien kami, ya, King Copper, itu Anda bisa lihat ya, employee gathering, 5 years, 5 tahun King Copper, ini namanya Pak Riko, klien kami, ya. Omsetnya naik dari 300 juta sebulan jadi 4 miliar per bulan. Bayangin coba. Ya, luar biasa banget nggak? Bukan saya yang hebat, tapi beliau yang mau belajar, beliau yang mau berubah, beliau yang mau bertransformasi. Ya. Beliau yang mau siap untuk menjadi dirinya yang baru. Siapa? Menjadi pemimpin yang sebenarnya. Bukan cuma sekedar jadi bos. Ya.
Bapak Ibu semuanya, kita manusia biasa. Kita butuh tim, kita butuh karyawan, ya, kita butuh support mereka. Bapak Ibu semuanya, ketika kita berhasil mengambil hati mereka, mereka bukan cuma sekedar bekerja dengan waktu, tapi dengan keringat, dengan tumpah darah, dengan semua pemikiran mereka. Mereka sumbangkan itu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, sekian dari saya materi malam hari ini. Semoga bisa dipraktekkan, semoga bermanfaat, dan semoga berkah untuk kita semuanya. Materi apapun itu kalau tidak Anda praktekkan, nggak akan ada gunanya. Maka penting sekali bagi Anda semuanya, jika ingin sukses maka praktek, praktek, dan praktek. Anda catat poin-poin ini, Anda praktekin, dan kalau Anda ingin konsultasi, yuk, saya sangat terbuka untuk mendengarkan semua permasalahan Anda, dan kita sama-sama bertumbuh. Sama-sama, kalau jika ingin Anda saya bina, yuk, kita sama-sama sukses. Ya. Nah, sekian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Coach Ari.